until my life is through. Make me holy for you. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Holy for you. Until my life is through. Make me holy for you. Salam sejahtera, Happy Sunday, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service dengan distance worship lewat online streaming. Nah, saudara, ini adalah minggu ketiga bulan Mei 21 dan disebut sebagai Seventh Sunday of Easter dalam kalender liturgi Presbyterian. Saudara-saudara, dapat diberitakan bahwa kemungkinan besar ini adalah minggu yang terakhir kita beribadah dengan online streaming. Karena minggu depan kita sudah kembali beribadah in person di dalam gereja. Dan kemudian minggu-minggu selanjutnya ibadah rutin di dalam gereja berbahasa Indonesia jam 5 sore. Saudara, puji Tuhan, oleh karena pandemik sudah dapat terkendali dan dikendalikan, hingga kegiatan beribadah gereja dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya di dalam rumah Tuhan, yaitu gerejanya. Praise the Lord. Haleluya. Saudara, minggu depan diingatkan worship, all church worship jam 10 pagi. Ingat saudara,
minggu depan jam 10 pagi di dalam gereja kita merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi sore tidak ada ibadah karena sudah digabung di pagi harinya bersama-sama. Minggu 30 Mei jam 5 sore dan seterusnya ibadah bahasa Indonesia berlangsung rutin, in person di dalam gereja, dengan tetap harus mengikuti guideline protokol kesehatan. Nah, saudara, sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita ucapkan dengan silih berganti. Mari kita beribadah, menyembah Allah Tritunggal yang Esa. Kami memperoleh janji Kristus Yesus dengan menantikan turunnya Roh Kudus. Mari, lihatlah, kuasa Kristus Yesus menjadi nyata di hadapanmu. Kami bersyukur dengan sembah sujud memuliakan Tuhan. Sebagai kesatuan umat, dirajut kuasa kasih dalam pertolongan Roh Kudus, kami datang di hadirat Allah Bapa Maha Mulia. Muliakanlah Kristus Yesus, janji penyertaannya abadi. Bersemayanlah Roh Kudus di dalam hati kami, dan terimalah sembah bakti kami. Saudara, sekarang mari kita bersama-sama berdoa corporate prayer bersama-sama. Ya Maha Mulia Allah, Khalik langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus yang telah menganugerahkan Sang Penolong, menyertai dan membentangkan rahasia firman Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang telah diberikan bagi kami, menuntun jalan keselamatan kami. Ampunilah kami yang sering bersandar kepada diri sendiri, serta kurang sabar menanti seturut perintah Yesus sendiri. Berilah kami hati yang bijaksana, berfirmanlah Tuhan, dan perteguhkan kami, agar kami berani bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus, untuk datang bertobat, menerima anugerah kasih sebagai anak-anak Allah Bapa kembali. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Mulia, marilah kita senantiasa bersuka-suka atas firman Tuhan yang sudah dijabarkannya di dalam kitab suci. Saudara, hingga dengan suatu kepastian janji Allah menjadi nyata, yaitu di dalam anugerahnya Kristus Yesus dan beserta dengan pertolongan Roh Kudus. Umatnya yang setia sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air dan bertumbuh segar serta berbuah-buah banyak, dan apa yang dilakukan umat berhasil. Maka oleh karena itu saudara, wajiblah kita menjaga diri agar tidak duduk dalam kumpulan orang fasik yang jalannya menuju binasa. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat umat yang terpanggil, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan pembacaan pertama dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan pembacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 11 dengan judul khotbah Kabarkanlah Berita Injil. Spread the good news. Nah, saudara, marilah kita tundukkan kepala, berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang mulia ini untuk sebagai jalan hidup kami masing-masing. Saudara, marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Kasih yang kekal sampai kekal, kami datang Tuhan menerima panggilan firman kehidupan yang menjadi sumber daya serta terang di jalan kami, beserta anugerah Paskah Kristus Yesus, Sang Mesias, yang terus-menerus ditorehkan dalam jalan umat. Kami rayakan sebagai damai sejahtera bagi umat yang setia, serta dengan pertolongan Roh Kudus yang menuntun jalan hidup kami kepada sumber terang terus-menerus. Dalam perayaan penantian diturunkannya Roh Kudus bagi murid-muridnya, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah tak terhingga yang begitu dalam bagi kami, sehingga kami tidak pernah hidup sendiri lagi di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, jaminan hidup kami satu-satunya, baik sekarang maupun di kemudian dalam keesaan. Serta hanya oleh kasih Kristus yang tak terhingga itu pula, kami dijamin hidup sejahtera, penuh rahmat, sehingga hidup kami berfaedah menjadi fakta kesaksian dan realita untuk Kristus Yesus. Berkatilah Tuhan firman yang dideklar di dalam online worship ini, agar sebagai sarana nutrisi iman kami, sekiranya hanya bagi Dikau saja, Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah selesai pembacaan firman, akan dilanjutkan dengan menyanyi bersama. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dengan berperikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Pembacaan firman Tuhan yang kedua pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain."
Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Yutus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyamah dan menganiayai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah kiranya namanya. Haleluya. Amin. Sing of the mercies of the Lord disambung dengan I have decided to follow Jesus. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, 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 no turning back. In moment like this, in moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Kabarkanlah berita Injil. Spread the good news. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dari perjalanan misi rasul-rasul adalah kesepakatan bahwa Petrus menginjili orang-orang Yahudi yang dibilang sebagai umat pilihan, sedangkan Paulus kepada orang Yunani yang disebut sebagai Gentile atau bangsa-bangsa yang lain. Walaupun begitu, saudara, sering terjadi tumpang tindih karena mobilitas
orang-orang yang merantau ke sana kemari ini. Saudara, seperti halnya di ayat 4 yang tadi barusan kita baca. Pasal 18 ini, saudara, khususnya diuraikan bagaimana penyertaan Roh Kudus bagi umat dengan adanya dua pesan pokok. Satu, bagi umat yang dilayani. Kedua, bagi si pelayan firman. Saudara, ingatlah itu. Itu pun terjadi terus sampai hari ini. Di mana firman Tuhan dideklarasikan, saudara. Maka dengan demikian Roh Kudus, penyertaannya dan tuntunannya senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan bagi yang mendengar dan bagi yang memberitakan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, perjalanan perayaan Injil dijabarkan secara khusus di dalam Kisah Rasul pasal 18 ini. Saudara boleh mengulangi lagi membacanya. Dan ini benar-benar dramatis, saudara. Dan inilah yang pada awalnya pernyataan, pelaksanaan perintah dari Yesus sendiri seperti tertulis di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah dan ajarkan segala sesuatu firman Tuhan. Dan Yesus pun murid-muridnya senantiasa sampai pada akhir zaman tetap menyertainya. Saudara, namun ada satu dilemanya. Justru umat pilihan, publik Yahudi sendiri menolak Yesus. Di dalam satu gerakan Kristiani pada waktu itu, sehingga rasul-rasul ini mendapat banyak halangan, rintangan, dan gangguan justru datangnya dari kalangan publiknya sendiri. Saudara, sungguh dilematis. Tambahan pula, mereka harus berhadapan dengan pemerintah Romawi sebagai penguasa. Namun di tengah-tengah kesulitan apapun, Injil tetap berwenang dan mempunyai kewenangan untuk disebarkan. Dan pasal 18 inilah, saudara, sebagai bukti-bukti nyata penyertaan dan ikut campurnya Roh Kudus bagi pekerjaan Injil tersebut. Saudara, perhatikanlah itu. Ini menjadi sangat jelas di ayat 1 sampai 3 pasal 18 itu. Paulus mendapat dukungan dari Aquila dan Priscilla yang baru saja datang dari Roma. Tadinya kabut dan tragedi pelayanan itu justru diubahkan menjadi satu kondisi yang dipakai Allah sebagai rahmat yang dicurahkan di dalam ministrinya itu sendiri. Dengan bertambah banyaknya orang percaya dan dibaptiskan, Allah di dalam Roh Kudus bekerja dengan kelimpahan anugerahnya bagi setiap orang yang mencintai Tuhan. Saudara-saudara, inilah pelajaran yang sangat penting dan berguna untuk kita masing-masing. Renungkanlah, saudara, bahwa di dalam situasi dan kondisi yang resah apapun atau tragedi sekalipun, apakah engkau menjadi tawar hati, menjadi acuh tak acuh, kecewa? Tidak sama sekali, saudara. Tidak harusnya demikian. Bahwa sangat mungkin justru Tuhan sedang berproses di dalam engkau dan untukmu membangun yang lebih besar dan mulia lagi. Serta sehingga imanmu, iman umat
makin bertambah menjadi dewasa dan matang. Saudara, contoh itu pun sangat jelas dilakukan oleh Aquila dan Priscilla yang menjadi pendamping Paulus, menjadi berkat besar bagi ministrinya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjalankan penginjilan dan misi. Ingat saudara, penginjilan sekaligus misi kepada bangsa-bangsa lain yang memang sudah diperuntukkan bagi dia atas kehendak Allah sendiri. Pasal 9 ayat 15 sampai 27 atau 15 dan 27 itu pun juga melibatkan banyak murid-muridnya seperti Ananias, Barnabas, dan lain-lainnya lagi. Dan inilah saudara-saudara, Tuhan pun memakai engkau, kau dan kau, satu persatu dan aku. Saudara, di dalam kesediaanmu untuk dipakai bekerja di ladang Tuhan. Ingat dan garis bawahi ini, saudara, karena firman Tuhan tetap bekerja, misi Allah tetap harus terus berlanjut di dalam diri umatnya, di dalam dirimu masing-masing dan aku hari ini dan seterusnya, saudara, sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan ketahuilah saudara-saudara bahwa Tuhan pun tidak hanya menyertai engkau sampai pada akhir zaman, tetapi bahkan kau dan aku diperlengkapinya dan diberikannya kau dan aku kuasanya. Saudara, jelas dinyatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 11. Bagi yang menolak, serukanlah dan kibaskanlah debu kota yang melekat pada kaki. Kibaskanlah kepada yang menolakmu. Maka berakibat justru hari-hari Sodom akan lebih ringan ditanggung. Demikianlah sungguh powerful, saudara. Saudara sebagai pembawa berita Injil, apabila engkau ditolak oleh yang lain, maka demikianlah arahan acuan firman Allah. Jadi saudara, engkau tidak perlu kaget apabila ayat 6 Paulus dengan berwibawa berkata-kata kepada orang-orang yang menghujat dan menolak dia dengan mengibaskan debu dari pakaiannya dengan kata-kata bahwa darah mereka akan tertumpah atas penolakan tersebut. Saudara-saudara, ini tidak main-main. Ya, ini adalah power yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya, saudara. Karena dialah misi Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Saudara, demikian pula terjadi untuk kau dan aku di dalam membawakan firman Tuhan itu. Saudara, di dalam posisi kondisi yang lain pun, Paulus hambanya harus melewati suatu proses pertobatan yang all out. Ini pun terjadi bagimu, dan bagiku. Di dalam kesediaan kita menerima panggilan Tuhan, melakukan misi Allah, membawa berita Injil, kita pun terlebih dahulu tidak hanya menyatakan keinginanmu, kesediaanmu, tetapi engkau masing-masing, kita masing-masing harus mengalami satu proses pertobatan diri all out yang pertama kalinya dahulu, supaya kita boleh dilayakkan untuk menjadi hamba Tuhan. Pasal 9, saudara, dinyatakan demikian. Sebab itulah, saudara-saudara, sambutlah hamba Tuhan dengan sukacita yang datang dan melayanimu dari waktu ke waktu. Seyogianya
berkonotasi atas keterlibatan umat di dalam pelayanan hambanya juga. Jadi dengan demikian saudara, pelayanan misi itu bukan tugas hamba Tuhan seorang diri, tetapi adalah kolektif, adalah suatu network hamba Tuhan dan jemaatnya, yaitu gerejanya, saudara. Sehingga menjadi satu integritas yang tulus, jujur bersama-sama dengan hanya satu fokus bagi kemuliaan Kristus Yesus saja. Kedua-duanya yaitu jemaat dan hamba Tuhan harus bersinergi di dalam pekerjaan misi gereja, beritakan Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan dan pekerjaan Injil tidak pernah mudah. Baik sejak gereja mula-mula hingga hari ini. Gereja begitu banyaknya di dunia ini, saudara, yang mengalami krisis internal dan eksternal juga. Gereja mengalami resah dan kritikan-kritikan, oposisi, bahkan pengrusakan, termasuk kepada umatnya dan hambanya sekaligus. Saudara, pasal 18 ini menjabarkan begitu sulitnya Paulus di kota Korintus, yang kemudian hari itulah dia ditangkap serta diadili. Ayat 12 dan 17 oleh gubernur kota tersebut, Galio. Dalam bahaya itu, Tuhan datang secara khusus dan melindungi Paulus dengan khusus, cocok, sesuai dengan yang sudah difirmankan oleh Yesus sendiri di Matius 28 ayat 20. Bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Saudara, Kristus pasti hadir di tengah-tengahmu, memberi kekuatan yang sangat diperlukan untuk umatnya yang berproses membangun gerejanya. Engkau pasti dapat bergantung hadirnya Sang Mesias di tengah-tengah kita, saudara, menjawab ketulusan hati kita sebagai pelaksana perintahnya Yesus sendiri. Preaching, teaching, witnessing, atau berkhotbah, mengajar, dan bersaksi. Saudara, inilah yang harus menjadi bagian utama di dalam hidupmu masing-masing dan aku sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat dari hari ke hari. Ayat 4 dilakukan oleh Paulus itu pun sebagai tugas umat hari ini. Oleh sebab kita yang sudah ditebus dengan harga yang tak ternilai, saudara, dimerdekakan dari belenggu dosa dan kematian hanya oleh darah Yesus saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mempunyai kekuatan yang dahsyat yang diperoleh dari doa serta relasi personal kepada Kristus Yesus, Sang Firman yang sudah berada di tengah-tengah umatnya. Marilah saudara, kita saling menopang dan selalu bekerja bahu-membahu, menguatkan satu dengan yang lainnya, serta bersedia saling mendengar dan menerima.
seperti yang dilakukan Paulus dengan rekan-rekan sepelayanannya di waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, humility atau rendah hati harus menjadi identitas umat yang melayani. Dan bagi mereka yang bersedia dilayani, dan di dalam kondisi yang sesulit apapun, firman Tuhan harus tetap dinyatakan. Di dalam persekutuan umat dan di dalam pertalian umat. Seperti halnya ayat 7, Paulus yang sengaja datang kepada Yesus. Atau saya ulangi, Paulus yang sengaja datang kepada Titius Justus maksudnya. Sekali lagi, Paulus datang kepada Titius Justus. Hingga dari kerendahan hati Paulus pun, si Krispus yang justru kepala rumah ibadat di ayat 8 itu sekarang menjadi percaya dengan seluruh keluarganya. Rasul Paulus membangun strateginya dengan jeli dan tak henti-hentinya, minta agar orang hanya datang kepada Kristus dan percaya. Dan disinilah fakta penting untuk dilaksanakannya. Matius pasal 18 ayat 4. Barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Rasul Paulus di Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di dalam bahasa modern, saudara, dikatakan bahwa hendaknya kita ini low profile di dalam kita menjadi hamba Tuhan, pembawa berita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh kisah Rasul pasal 18, khususnya ayat-ayat pembacaan hari ini, dapat terjadi di dalam situasi kusut oleh keresahan pelayanan yang menghadapi oposisi dan benturan. Engkau bisa saja kalut, acuh tak acuh, atau undur. Tetapi justru hari inilah engkau diminta untuk saling men-encourage, menguatkan, menasihati satu dengan yang lainnya. Sebagai satu tolok ukur Paulus di dalam ministrinya, dia justru tidak khawatir, tetap beritakan firman, dan tidak tinggal diam demi pekerjaan Injil. Maka dengan demikianlah genaplah sabda Yesus, Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa. Maka Allah pun berfirman, saudara, untuk mengukuhkanmu umat-umatnya. Di dalam pernyataan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, saudara, kita dipegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saudara, inilah dibilang blessing in disguise atau kemurahan terselubung. Yaitu apabila engkau berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, bermisi
bagi Kristus Yesus dengan tulus dan ikhlas, saudara. Oleh sebab itulah, perhatikan, garis bawahi, saudara, yang terpanggil atau bahkan engkau yang pernah berjanji untuk ikut Yesus serta melayani, jangan pernah undur. Pakailah usia mudamu untuk kemuliaan Kristus Yesus. Maka engkau pun akan dilimpahinya dengan karunia anugerah dan kekayaan surgawi yang dunia tidak sanggup memberikan. Saudara, ini pun seharusnya menjadi beban pelayanan bagi semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan di dalam percaya dan mengikut Yesus untuk menerima beban pelayanan serta menjadi pemberita Injil bagi Kristus saja. Sebaliknya, saudara-saudara, janganlah maju mundur, atau seperti halnya engkau play game kepada Tuhan di dalam mau ndak melayani, mau ndak untuk masuk dalam misi pelayanan mimbar, atau ini ataupun itu, atau menunggu lagi pergumulan doa. No, saudara. Tidak boleh demikian. Secara khusus, pekerjaan gereja Kristus Tuhan harus dilaksanakan dengan menjawab spontan, tulus, dan dengan sungguh-sungguh hati. Dilakukan bersama-sama dengan seluruh umat terpanggil, sehingga masing-masing kita dapat berkata-kata seperti 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara-saudara, kiranya ini menjadi motomu, dan motoku di dalam kita melakukan perintah firman yang mulia itu. Saudara-saudara, jadilah bagimu, padamu, menjadi kemuliaan bagi Tuhan Kristus Yesus. Amin. Lama
Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan sebagai pengungkapan syukur kita masing-masing atas berkat kemurahan anugerah Kristus Yesus di dalam memberikan kita nafkah dari hari ke hari, memeliharakan kita masing-masing di dalam pribadi maupun di tengah-tengah keluarga dan di dalam persekutuan umat. Saudara, untuk itu persiapkanlah amplop-amplop persembahan saudara yang terbaik, kirimkanlah secara reguler kepada gereja saudara dengan alamat PO Box yang tertera di sini juga. Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah, kelimpahan serta anugerahnya selalu mengalir bagi umat yang dikasihinya, tak henti-hentinya. Bersama ini kami datang bersyukur dengan menyatakannya dalam bentuk persembahan ini. Mohon Tuhan berkenan agar dana ini dapat menjadi perpanjangan misi gereja, pembawa terang firman Tuhan bagi umat sesamanya. Bentuklah kami Tuhan sebagai tanah liat di tangan penjunan, agar diri ini menjadi berfaedah bagi mulia sesembahan kami, Kristus Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, sahabat umat yang setia, kami sungguh bersyukur oleh anugerah hidup baru, serta di dalam pertolongan Roh Kudus saja, bimbing jalan kami yang selalu mengarah kepada jalan terang Kristus. Jadikanlah hidup kami ini sebagai umat panggilan dan terpanggil di dalam situasi apapun untuk membawa berita keselamatan, dan mohon kiranya kebenaran Kristus tinggal serta di dalam diri kami masing-masing. Sehingga jalan kami selalu berada di dalam kebenaran firman dan selalu dalam jalur persekutuan umat di dalam satu tubuh keluarga besar Allah Bapa Surgawi. Berkati kami satu persatu Tuhan, agar tidak saja persembahan ini, bahkan pribadi diri kami menjadi persembahan hidup bagi Kristus Yesus, berdedikasi untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan saja. Dengan bersujud sembah, kami mohon agar sekiranya persembahan ini dapat menjadi buah-buah kasih Kristus untuk kami masing-masing, dan sekiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
hidupku di dalam lembah, tempat perasingganku. Umurku makin bertambah, singkatkan langkahku. Nikmat yang kekal kudus, sinarkan jalanku terus. Itulah jasanya Dia, sobat dari Galilea. Di tengah susah sengsara, dalam malam gelap sepi, sobatku lagi saudara telah jauh tercerai. Terdengar kepadaku suara yang manis merdu. Itulah suaranya Dia, sobat dari Galilea. Nikmat yang kekal kudus, sinarkan jalanku terus. Itulah jasanya Dia, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea, sobat dari Saudara-saudara, sekarang marilah kita berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Sekali lagi saudara, ini bisa jadi menjadi doa syafaat online yang terakhir. Selanjutnya saudara, di minggu depan kita akan berjumpa di dalam Combine Worship, dan marilah kita saling memberikan laporan bagaimana Tuhan telah menolong dan memberkati, menerima dan menjawab doa syafaat saudara. Untuk selanjutnya saudara, kita akan berdoa di dalam gereja Tuhan. Kita naikkan syafaat kita bersama-sama. Saudara, marilah tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama doa syafaat. Allah Bapa Maha Kasih, yang daripadanya sumber hidup ini umat menerimanya. Kasih-Nya tersalur dalam kehidupan umat sampai selama-lamanya. Bersama ini kami panjatkan doa syafaat ini. Mohon Tuhan memberkati serta mensempurnakan agar boleh berkenan bagi Dikau untuk menjawab dan mengabulkannya. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, telah tiba saatnya mulai minggu depan kami dapat in-person worship di hari Pentakosta di dalam gereja rumahmu. Bahkan minggu-minggu selanjutnya
kami dapat kembali dengan rutin beribadah di dalam rumah Tuhan sebagai realita yang memantapkan hati kami dan bakti kami yang terbukti bahwa Dikau selalu ikut di dalam setiap concern dan pergumulan umat di dalam bergereja. Kami berdoa, oh Tuhan, sekiranya damai sejahtera Kristus Yesus diberikan untuk segenap jemaat pendengar ini untuk hidup dengan aman dan bahagia serta terlindung dari pandemik. Dengan bersyukur kami bersujud di dalam nama Kristus Yesus serta hanya oleh pertolongan Roh Kudus tuntunlah jalan kami satu persatu menjadi pelaku setia firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari. Dan bagi masing-masing umat dalam berbagai pekerjaan mereka. Serta bagi keluarga-keluarga umat yang stay home. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu masing-masing oleh tangan perkasa Kristus Yesus. Selalu aman dari virus pandemik ini. Sehat bahagia di dalam kasih Kristus Yesus. Sobat yang setia selalu ada. Kami berdoa agar dengan tak henti-hentinya menaikkan puji dan sembah setiap hari untuk mendengungkan kasih cinta abadi Kristus Yesus yang secara khusus di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang masih dalam perawatan lanjutan Tuhan, mohon Tuhan Yesus menjamah dan pulihkanlah kesehatan masing-masing. Dikalau saja Tuhan sahabat umat yang setia, penolong yang selalu berada beserta dengan kami, terlebih untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan jamahan kesembuhan tangan Kristus Yesus sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan umat di mana saja mereka berada. Mohon Tuhan Yesus peliharakanlah kami satu persatu oleh penyediaan dan berkat Tuhan yang selalu ada tersedia. Di dalam pertolongan Roh Kudus, persatukanlah kami berada dalam satu tubuh Kristus, di dalam keluarga Allah Bapa yang esa, penuh kasih dan rahmat. Berkenanlah Tuhan atas doa syafaat ini yang dengan penuh syukur kami panjatkan. Sekiranya damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus beserta kami. Dan dengan telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi milik saudara dan beserta dengan saudara. Damai sejahteranya dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, selamat sore. Jesus loves you. Kita akan akhiri dengan poslut. Saudara boleh menyanyi bersama-sama. Nah saudara, jangan lupa warta gereja tadi. Kita berjumpa minggu depan di dalam in-person worship. Di dalam gereja rumah Tuhan. Merayakan hari
Pentakosta. Untuk selanjutnya, minggu-minggu berikutnya, ibadah di dalam rumah Tuhan, gerejanya secara rutin jam 5 sore. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jesus loves you. And may God bless you too. You and all of your family.